Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Labib Muzaffar akan membawakan 5, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Judul-judul surat dalam Al-Quran mengisyaratkan adanya notasi, tanda atau lambang apakah surat tersebut diturunkan pada masa Makkah atau Madinah. Pemisahan historis ini sering dikaitkan dengan perbedaan sikap Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Latifah Adawiyah. Di presentasi ini saya akan membacakan materi tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Para sarjana muslim mengemukakan 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah. Keempat perspektif itu adalah yang pertama, masa turun, bisa disebut dengan zaman an-nuzul. Yang kedua yaitu tempat turun, bisa disebut dengan makan an-nuzul. Dan yang ketiga yaitu objek pembicaraan atau mukhatab. Dan yang terakhir yaitu tema pembicaraan atau maudhu. Dari perspektif masa turun, mereka mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut. Al-Makkiyyu ma nazala qabla al-hijrati wa in kana bi ghairi Makkah. Wal Madaniyyu ma nazala ba'da al-hijrati wa in kana bi ghairi Madinah. Fama nazala ba'da al-hijrati walau bi Makkah aw Arafata Madaniyyun. Yang artinya, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Dengan demikian, surat An-Nisa ayat 58 termasuk kategori Madaniyah, kendati pun diturunkan di Mekah, yaitu pada peristiwa terbukanya kota Mekah atau bisa disebut dengan Fat Makkah. Begitu pula surat Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori Madaniyah, kendati pun tidak diturunkan di Madinah, karena ayat itu diturunkan pada peristiwa Haji Wada. Dari perspektif tempat turun, mereka mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut. Al-Makkiyyu ma nazala bi Makkah wa ma jawaraha kamina wa Arafata wa Hudaybiyah. Wal Madaniyyu ma nazala bil Madinati wa ma jawaraha ka Uhudin wa Quba'a wa Sul'a. Yang artinya, Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sul'a. Terdapat celah kelemahan dari pendefinisian tadi sebab terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan di Madinah dan di sekitarnya. Misalnya surat At-Taubah ayat 42 diturunkan di Tabuk. Surat Az-Zukhruf ayat 45 diturunkan di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Kedua ayat tersebut jika melihat definisi kedua tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Nah, dari perspektif objek pembicaraan, mereka mendefinisikan kedua terminologi di atas sebagai berikut. Al-Makkiyyu maka khitaban li ahlil Makkah. Wal Madaniyyu maka khitaban li ahlil Madinah. Everybody shake it, baby.
yang artinya Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi hitam bagi orang-orang Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi hitam bagi orang-orang Madinah. Pendefinisian tadi dirumuskan para sarjana muslim berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhan nas yang menjadi kriteria Makkiyah, dan ungkapan Ya ayyuhallazina yang menjadi kriteria Madaniyah. Namun, tidak selamanya asumsi ini benar. Surat Al-Baqarah misalnya termasuk kategori Madaniyah, padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat, yaitu ayat 21 dan ayat 168 yang dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhan nas. Lagi pula banyak ayat Al-Quran yang tidak dimulai dengan dua ungkapan di atas. Adapun pendefinisian Makkiyah dan Madaniyah dari perspektif tema pembicaraan akan disinggung lebih rinci dalam uraian karakteristik kedua klasifikasi tersebut. Kendati pun mengunggulkan pendefinisian Makkiyah dan Madaniyah dari perspektif masa turun, Subhi Asali melihat komponen-komponen serupa dalam tiga pendefinisian. Pada ketiga versi itu terkandung komponen masa tempat dan orang. Bukti lebih lanjut dari tesis Solih yang tadi bisa dilihat dalam kasus surat Al-Mumtahanah. Bila dilihat dari perspektif tempat turun, surat itu termasuk Madaniyah karena diturunkan sesuai peristiwa hijrah. Akan tetapi, dalam perspektif objek pembicaraan, surat itu termasuk Makkiyah karena menjadi hitam bagi orang-orang. Oleh karena itu, para sarjana muslim memasukkan surat itu ke dalam Manuzila bi'al Madinah wa hukmuhu Makkah. Artinya ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, sedangkan hukumnya termasuk ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalimah. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Para sarjana muslim telah berusaha merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah dalam menguraikan kronologis Al-Quran. Mereka mengajukan dua titik tekan dalam usahanya itu, yaitu titik tekan analogi dan titik tekan tematis. Dari titik tekan yang pertama, mereka memformulasikan ciri-ciri khusus Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Ciri-ciri spesifik Makkiyah berdasarkan titik tekan analogi. 1. Di dalamnya terdapat ayat sajdah. 2. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata kala. 3. Dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhan nas, dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina, kecuali dalam surat Al-Hajj 22, karena di penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina. 4. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. 5. Ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. 6. Ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong atau huruf at-tahaji seperti alif lam mim dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ciri-ciri spesifik Madaniyah berdasarkan titik tekan analogi. 1. Mengandung ketentuan-ketentuan paroi dan had. 2. Mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. 3. Mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Berdasarkan titik tekan tematis, para ulama merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah sebagai berikut. Ciri-ciri spesifik Makkiyah berdasarkan titik tekan tematis. 1. Menjelaskan ajakan monoteisme, ibadah kepada Allah semata, penetapan risalah kenabian, penetapan hari kebangkitan, dan pembalasan
uraian tentang kiamat dan perihalnya, neraka dan siksanya, surga dan kenikmatannya, dan mendebat kelompok musyrikin dengan argumentasi-argumentasi rasional dan nakli. 2. Penetapan pondasi-pondasi umum bagi pembentukan hukum syara dan keutamaan-keutamaan akhlak yang harus dimiliki anggota masyarakat. Juga berisikan celaan-celaan terhadap kriminalitas yang dilakukan kelompok musyrikin, mengonsumsi harta anak yatim secara zalim, serta uraian tentang hak-hak. 3. Menuturkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu serta perjuangan Muhammad dalam menghadapi tantangan-tantangan kelompok musyrikin. 4. Ayat dan suratnya pendek-pendek dan nada serta perkataannya agak keras. 5. Banyak mengandung kata-kata sumpah. Ciri-ciri spesifik Madaniyah berdasarkan titik tekan tematis. 1. Menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud, bangunan rumah tangga, warisan, keutamaan jihad, kehidupan sosial, aturan-aturan pemerintah, menangani perdamaian dan peperangan, serta persoalan-persoalan pembentukan hukum syara. 2. Menghitabi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan mengajaknya masuk Islam. Juga menguraikan perbuatan mereka yang telah menyimpangkan kitab Allah dan menjauhi kebenaran serta perselisihannya setelah datang kebenaran. 3. Mengungkap langkah-langkah orang-orang munafik. 4. Surat dan sebagian ayat-ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Selanjutnya yaitu materi tentang cara-cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Dalam menetapkan mana ayat-ayat Al-Quran yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana muslim berpegang teguh pada dua perangkat pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan transmisi atau periwayatan, yang kedua pendekatan analogi atau kias. Yang pertama yaitu pendekatan transmisi atau periwayatan. Dengan perangkat pendekatan transmisi, para sarjana muslim merujuk pada riwayat-riwayat valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang yang besar kemungkinan menyaksikan turunnya wahyu, atau para generasi tabi'in yang saling berjumpa dan mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan proses kewahyuan Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah informasi kronologis Al-Quran. Dalam kitab Al-Intisor, Abu Bakar bin Al-Baqilani lebih lanjut menjelaskan, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah hanya bisa dilacak pada otoritas sahabat dan tabi'in saja. Informasi itu tidak ada yang datang dari Rasulullah karena memang ilmunya tentang itu bukan merupakan kewajiban umat. Otoritas para sahabat dan para tabi'in dalam mengetahui informasi kronologi Al-Quran dapat dilihat pada statementnya. Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata yang artinya, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada satupun dari kitab Allah yang turun kecuali aku tahu untuk siapa dan di mana diturunkannya. Seandainya aku tahu tepat orang yang lebih paham dariku tentang kitab Allah, pasti aku akan menjumpainya. Dalam riwayat lain disebut bahwa Ibnu Abbas berkata ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab mengenai ayat yang diturunkan di Madinah, terdapat 20 surat yang diturunkan di Madinah, sedangkan jumlah surat sisanya di Makkah. Selanjutnya yaitu pendekatan analogi atau kias. Ketika melakukan kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah, para sarjana muslim menganut pendekatan analogi bertolak dari ciri-ciri spesifik dari kedua klasifikasi itu. Dengan demikian, bila dalam surat Makkiyah terdapat sebuah ayat yang memiliki ciri khusus Madaniyah, ayat itu termasuk kategori ayat Madaniyah. Tentu saja, para ulama telah menetapkan tema-tema sentral yang ditetapkan pula sebagai ciri-ciri khusus bagi kedua klasifikasi itu. Misalnya, mereka menetapkan tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai ciri khusus Makkiyah, dan tema faraid dan ketentuan had sebagai ciri khusus Madaniyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Sukmawati dari kelompok 5. Di sini saya akan menyimpulkan tentang klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah Madaniyah atau yang kemudian menjadi disiplin ilmu Makki Madani memiliki cabang pembahasan yang cukup banyak. Para ulama juga memberikan perhatian lebih terhadap ayat dan surat dengan tepat turunnya. Pembahasan ilmu Makki dan Madani kemudian terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut. Pertama, yang diturunkan di Mekah. Kedua, yang diturunkan di Madinah. Yang ketiga, yang diperselisihkan. Keempat,
ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. 5. Ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. 6. Ayat yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya Madaniyah. 7. Yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Yang 8. Yang serupa dengan Makkiyah dalam Madaniyah. Ke-9. Yang serupa dengan Madaniyah dalam Makkiyah. Yang ke-10. Yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Yang ke-11. Yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Yang ke-12 yang turun di waktu malam dan siang. Ke-13 yang turun di musim panas dan dingin. Ke-14 yang turun di waktu menetap dan di perjalanan. Itulah macam-macam ulumul Quran yang berkisar antara Makki dan Madani, kemudian disebut sebagai ilmu Makki dan Madani. Menurut Mana Al-Kahtan dalam kitabnya berjudul Mabahith fi Ulum Al-Quran mengatakan bahwa surat Madaniyah ada 20 surat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, kelima Al-Anfal, keenam At-Taubah, ketujuh An-Nur, kedelapan Al-Ahzab, kesembilan Muhammad, ke-10 Al-Afat, ke-11 Al-Hujurat, ke-12 Al-Hadid, ke-13 Al-Mujadalah, ke-14 Al-Hasyr, ke-15 Al-Mumtahanah, ke-16 Al-Jumu'ah, ke-17 Al-Munafikun, ke-18 At-Tolak, ke-19 At-Tahrim, dan ke-20 An-Nasr. Sedangkan surah-surah Makkiyah terdapat 82 surat yang diperselisihkan Makkiyah atau Madaniyah. Terdapat 12 surat. Berikut 12 surat yang diperselisihkan Makkiyah atau Madaniyahnya. Yang pertama Al-Fatihah, kedua Ar-Ra'd, ketiga Ar-Rahman, keempat As-Saff, kelima At-Taghabun, keenam Al-Mutaffifin, ketujuh Al-Qadar, ke-8 Al-Bainah, ke-9 Az-Zalzalah, ke-10 Al-Ikhlas, ke-11 Al-Falaq, ke-12 An-Nas. Klasifikasi surat-surat Makkiyah atau Madaniyah di atas adalah menurut Abu Al-Hasan Al-Hasr dalam kitabnya berjudul An-Nasikh wa Al-Mansukh. Adapun 12 surat yang diperselisihkan diuraikan oleh Asyuyuti dalam Al-Itqannya sebagai berikut. Pertama Al-Fatihah. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah termasuk dalam kategori Makkiyah. Kedua Ar-Ra'd. Dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Ali dikatakan bahwa surat Ar-Ra'd ini masuk ke dalam kategori Makkiyah. Ketiga Ar-Rahman. Jumhur ulama berpendapat surat Ar-Rahman merupakan surat Makkiyah dengan disandarkan pada riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Keempat As-Saff. Yang dipilih adalah surat As-Saff merupakan surat Madaniyah. Yang kelima At-Taghabun. Dikatakan bahwa surat At-Taghabun merupakan surat Madaniyah. Yang keenam Al-Mutaffifin. Ibnu Al-Faras berkata bahwa surat Al-Mutaffifin dikatakan surat Makkiyah karena penyebutan kata As-Satir, dan surat Al-Mutaffifin dikatakan surat Madaniyah karena penduduk Madinah dikenal sebagai yang curang dalam takaran. Yang ketujuh Al-Qadar. Terdapat dua pendapat. Yang paling banyak mengatakan bahwa surat Al-Qadar ini merupakan surat Makkiyah, sementara yang mengatakan surat Al-Qadar merupakan surat Madaniyah berlandaskan pada riwayat At-Tirmizi. Yang ke-9 Al-Bainah. Ibnu Falas mengatakan yang paling masyhur bahwa surat Al-Bainah ini merupakan surat Makkiyah. Ke-9 Al-Zalzalah. Terdapat dua pendapat dalam Kitab Al-Itqan. Disebutkan pendapat yang mengatakan surat Al-Zalzalah adalah surat Madaniyah berlandaskan dengan hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'ad Al-Khudri. Ke-10 Al-Ikhlas. Terdapat dua pendapat yang sama-sama kuat dan bertentangan. Ke-11 Al-Falaq dan ke-12 An-Nas. Demikian apa yang dapat saya simpulkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Dan yang ketiga, memberi informasi tentang sejarah kenabian. Yang pertama yaitu membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di seputar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kendati pun ada teori yang mengatakan bahwa yang harus menjadi patokan adalah keumuman redaksi ayat dan bukan kekhususan sebabin. Dan yang kedua yaitu
pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan-ungkapan yang relevan. Ungkapan-ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Oleh karena itu, dakwah Islam berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang diserunya. Dan yang ketiga yaitu memberi informasi tentang sirah kenabian. Penahapan turunnya wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah atau di Madinah, dimulai sejak diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Al-Quran adalah rujukan otentik bagi perjalanan dakwah Nabi itu. Informasinya tidak bisa diragukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sulaiman dari kelompok 5. Saya ingin menyimpulkan materi yang sudah dibahas oleh teman-teman saya dan pengertian Makkiyah dan Madaniyah dari perspektif masa turun Makkiyah, ia ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendati pun buka turun di Mekah, adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kendati pun bukan turun di Madinah, ayat-ayat turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun ke Mekah atau ke Padang Arafah. Cara-cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah: pendekatan transmisi periwayaan, pendekatan analogi kias. 3. Ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Di dalamnya terdapat ayat sajadah. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata kala, dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Ayat-ayatnya mengandung tempat kisah para nabi dan umat-umatnya terdahulu. Ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong, huruf-huruf al-tazi seperti alif lam mim dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah ayat 2 dan Al-Imran ayat 3. Madaniyah mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut ayat 29, dan mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.